Recording in progress. Bapa di dalam surga, kami menghampiri tahta kudus-Mu. Bersyukur karena Tuhan melayakkan kami berdiri di rumah-Mu. Mengangkat tangan kami untuk memuji-Mu. Mengingat kebaikan-kebaikan-Mu. Dan kami nyanyikan di sepanjang ibadah ini. Kiranya ini menjadi persembahan yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Dan lebih dari itu Tuhan, kami rindu Roh Allah yang sudah hadir di tengah-tengah kami, bekerja melampaui keterbatasan kami, supaya kami memahami firman-Mu dengan baik. Kami menghidupi, dimampukan untuk menjalani, supaya Tuhan dengan jelas dimuliakan, baik di dalam hidup kami, maupun di dalam mati kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami semua siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru 2026 karena saya baru berjumpa hari ini ya. Senang sekali bisa berjumpa dan saya pikir menarik sekali ya, hari ini penuh. Ya sampai sayap kanan juga penuh. Ya saya percaya Tuhanlah yang menggerakkan kita dan Tuhan mau berbicara sesuatu bagi kita pada hari ini. Saudara, hari ini saya ambil sebuah tema tentang anugerah di balik penderitaan. Dari temanya kelihatan ya, yang di depan ini kayaknya menderita ya, banyak menderita. Saudara, tapi jangan lihat penderitaannya, lihat anugerahnya. Saya mau tanya di sini siapa yang tidak pernah menderita? Gak ada yang angkat tangan ya? Semua menderita ya. Oke, saudara, mungkin bagi beberapa orang penderitaan itu sesuatu yang gak usah dibicarakan lah, menyeramkan. Ngomong yang enak-enak aja lah. Ya kan, ngomong tentang berkat Tuhan, tentang anugerah yang berlimpah-limpah, semua orang suka kan. Tapi begitu ngomong penderitaan Bu Novi, aduh. Tapi saudara, ini firman Tuhan sebenarnya ya, yang banyak sekali bicarakan tentang ini. Karena memang firman Tuhan gak pernah mau membohongi kita saudara. Iya kan, firman Tuhan justru ini harus dibicarakan supaya saudara mempersiapkan diri dengan baik, menghadapi dengan baik. Saudara, hidup sebagai orang Kristen itu tidak bisa lepas dari ini. Sekalipun gak semua orang suka tentang yang namanya penderitaan. Saudara, dalam hidup ini ketika kita bicara tentang penderitaan, maka ada banyak sikap terhadap penderitaan. Ada orang bilang begini, gak usah ngomong, saya gak suka penderitaan ya. Aku tidak suka penderitaan, gak usah diomongi. Slide berikut. Gak usah diomongi, gak usah bahas. Gak usah bahas apalagi menghadapi gitu ya. Aduh gak suka. Semua manusia gak suka rasa sakit. Semua orang gak suka rasa tidak nyaman. Tapi berbeda dengan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan harus bisa menerima rasa tidak nyaman. Anak-anak Tuhan harus siap menerima rasa tidak enak. Ya, bahkan mungkin kita bilang itu penderitaan. Ya. Ada orang yang menyukai penderitaan. Loh, memang ada orang yang menyukai penderitaan? Gak ada. Loh, tapi sebenarnya ada. Karena di awal-awal, di abad-abad permulaan, itu ada banyak orang Kristen, itu mereka mengadopsi gaya hidup asketisme. Ya, gaya hidup asketisme atau asketisme. Itu apa? Gaya hidup asketisme itu apa? Gaya hidup asketisme itu adalah gaya hidup, memang tidak semua orang ya, tidak semua orang yang melakukan gaya hidup ini salah. Tapi ada beberapa orang melakukan secara ekstrim. Jadi mereka orang yang kaya raya. Beberapa orang yang melakukan itu mereka punya orang tua yang kaya raya. Tapi mereka sengaja menjual semua kekayaan, mereka membagikan itu kepada orang-orang miskin, kemudian mereka menyingkir. Mereka menyingkir ke goa-goa, mereka menyingkir ke hutan, mereka kemudian betul-betul fokus hanya untuk menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan, mengejar kekudusan hidup. Itu namanya gaya hidup asketisme. Jadi mereka memang menyukai penderitaan, karena bagi mereka penderitaan itu seringkali, bukan seringkali, hanya melalui penderitaan itu bisa membuat mereka itu percaya lebih mengenal Tuhan, gitu ya, lebih mengenal Tuhan dengan baik. Jadi ada yang menyukai penderitaan, nah ada yang separoh-separoh, gitu ya. Mereka menghindari kenyamanan, gak usah terlalu nyaman-nyaman lah.
Kalau terlalu nyaman-nyaman itu bahaya. Gitu ya. Tapi mereka juga nggak terlalu mau mendekati penderitaan. Jadi sudah di tengah-tengah aja. Gitu ya, di tengah-tengah aja. Jadi sikap mana yang betul? Ayo. Menurut Bapak Ibu menurut firman Tuhan Alkitab, kita Alkitabnya kan sama ya, satu kan ya. Nah menurut Alkitab, menurut Bapak Ibu tuh mendukung yang mana? Hah? 1, 2 atau 3? 1. Tidak suka penderitaan. 2, menyukai penderitaan. Ayo ini nanti ribut ini ya, nanti yang satu gak setuju sama yang satu. Atau yang ketiga. Sudah, kita lihat aja firman Tuhannya langsung ya. Kita baca di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 5 sampai 7. Ya, kita baca sama-sama. Saya baca ayat 5, Bapak Ibu baca ayat 6, kita bergantian ya. Ayat 7 kita baca sama-sama. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Bersama-sama, dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Saudara, dalam bagian ini Paulus itu memberikan sikap yang berbeda terhadap penderitaan. Ya, sikap yang berbeda terhadap penderitaan, dan kita perlu mempelajari bagaimana cara kita menghadapi penderitaan dengan benar. Di sini Paulus menunjukkan bahwa jenis penderitaan itu bukan sembarang penderitaan ya. Kalau saudara melakukan kekerasan verbal atau fisik, kemudian saudara ditangkap, dipolisikan, itu kan menderita ya. Tapi menderitanya bukan karena kebenaran, saudara menderita karena saudara layak untuk mendapatkan. Atau misalnya saudara menjadi suami yang tidak mengasihi istri. Akhirnya satu keluarga, istri, anak, tidak menghormati papanya. Misalnya begitu ya. Menderita enggak? Menderita. Tapi apakah menderita karena kebenaran? Tidak. Menderita karena akumulasi kesalahan sendiri. Gitu ya. Atau misalnya istri tidak menghormati suami. Kemudian akhirnya ada dampak enggak kalau istri enggak menghormati suami? Ada dampak. Suami jadi ilfil juga sama istri kan? Saudara menderita. Tapi bukan karena kebenaran. Akumulasi kesalahan sendiri. Saudara orang yang tidak bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada. Saudara begitu mengalami kekurangan, pinjam sana, pinjam sini, pinjam sana, pinjam sini, utang numpuk. Menderita enggak? Dikejar-kejar, debt collector, menderita. Nangis-nangis. Tapi menderita karena kebenaran atau menderita karena kesalahan sendiri? Karena kesalahan sendiri. Bukan penderitaan itu yang Paulus bahas ya. Kalau salah menderita itu wajar. Yang Paulus sedang bicara itu jenis penderitaan yang berbeda. Jenis penderitaan yang karena kebenaran. Gitu ya. Kemudian tujuan penderitaannya juga beda. Nah, kita akan pelajari di sini bersama-sama. Ya. Saudara, penderitaan Paulus itu pada dirinya sendiri, penderitaan itu tidak mengandung kebaikan. Jadi penderitaan itu enggak ada yang baik pada dirinya sendiri ya. Kita misalnya sakit, ngalami sakit. Apakah kesakitan itu baik? Tentu kita bilang enggak, ini penderitaan gitu ya. Ini enggak enak, enggak baik. Memang penderitaan itu pada dirinya sendiri tidak mengandung kebaikan. Alkitab juga tidak pernah dorong orang Kristen untuk sengaja cari-cari penderitaan. Kamu hidupnya terlalu enak, pergi yo, cari penderitaan. Enggak ada begitu. Enggak ada ayat yang suruh-suruh kita pergi cari penderitaan, itu enggak ada. Alkitab bahkan mengajarkan bahwa beberapa penderitaan itu hukuman dari Tuhan. Karena kesalahan kita. Kita kalau buat kesalahan, itu ada dampak. Nah dampaknya kenapa? Ya karena kesalahan yang kita buat. Jadi kita dihukum karena kesalahan kita.
Jadi kenapa menderita? Ya menderita karena kesalahan sendiri. Nah tetapi saudara, next slide. Jenis penderitaan yang Paulus bahas di sini itu berbeda saudara dengan penderitaan yang tadi kita bahas. Kenapa? Karena di situ dikatakan kesengsaraan Kristus, itu yang Paulus alami. Penderitaan di situ kesengsaraan Kristus. Kristus sengsara karena apa saudara? Kristus sengsara karena apa? Bukan karena menanggung hukuman, bukan karena Yesus salah, Yesus tanggung hukuman, bukan. Tapi karena cinta Dia kepada kita. Yesus menderita untuk menyelamatkan kita. Yesus menderita untuk membebaskan kita. Itu penderitaan yang Kristus alami. Nah Paulus berkata bahwa penderitaan ini juga mereka alami. Paulus alami, kita juga akan alami. Kita akan alami penderitaan Kristus ini, betul Yesus sudah bayar semua. Tapi kita juga harus menjadi satu dengan kematian Yesus. Dan kita juga harus menjadi satu dengan kebangkitan Yesus. Sehingga penderitaan ini, kesengsaraan ini kadang-kadang saudara dan saya harus alami. Coba saudara perhatikan, next slide. Ya di dalam teks Yunani itu subjeknya itu adalah kesengsaraan Kristus melimpah untuk kami. Jadi bukan kami, subjeknya bukan kita. Kita dipenuhi oleh penderitaan Kristus, bukan. Penderitaan atau kesengsaraan Kristus itu melimpah untuk kami. Jadi saudara menjadi orang Kristen, saudara tidak bisa menerima blessing-nya saja. Tapi ada harga yang saudara harus bayar. Keselamatan itu gratis dari Tuhan, yes. Saudara tidak bayar sepeser pun untuk selamat. Tapi setelah saudara diselamatkan oleh Tuhan Yesus, saudara harus menempuh sebuah perjalanan iman. Dan dalam menempuh perjalanan iman itu, saudara harus bayar harga untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Saudara, kita orang Kristen tuh hanya punya dua pilihan. Saudara mau hidupmu menjadi serupa dengan Kristus atau serupa dengan dunia ini? Pilihannya cuma dua. Kalau saudara bilang saya tidak mau menjadi serupa dengan dunia ini, tapi saya juga nggak mau jadi serupa dengan dunia ini, itu omong kosong. Karena begitu saudara tolak tidak mau berproses menjadi serupa dengan Yesus, maka saudara pasti akan menjadi serupa dengan dunia. Saudara sama dengan dunia. Begitu saudara pilih untuk menolak, aku tidak mau hidup menurut dunia ini, maka saudara pasti akan menjadi serupa dengan Yesus. Gak bisa area abu-abu di tengah, gak ada. Sehingga Alkitab berkata bahwa kalau saudara menempuh perjalanan menjadi anak Tuhan, betul saudara gak bayar apa-apa untuk masuk surga. Untuk selamat saudara tidak bayar sepeser pun. Tapi setelah saudara di dalam Yesus, saudara harus diproses supaya hidup saudara berkualitas. Tuhan tidak mau hidup saudara menjadi hidup yang tidak berkualitas. Tuhan tidak mau orang Kristen punya hidup yang sembarangan, tidak boleh. Tuhan proses kita dengan caranya Tuhan. Bagian kita hanya percaya bahwa jalan Tuhan baik adanya. Jalan Tuhan baik. Kita percaya hidup kita dipimpin Tuhan. Kita percaya bahwa Allah berdaulat penuh dalam hidup kita untuk kebaikan kita. Itu bagian kita. Sesulit apapun perjalanan, jalan bersama Dia. Ya, jalan bersama Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat berikut, next slide. Ya, saudara, penekanan dalam teks itu bukan pada pilihan kita, seolah-olah kita tuh mau pilih. Aku mau pilih hidup menderita, atau aku mau pilih hidup enak. Enggak. Penekanannya bukan pada kamu pilih apa. Tetapi pada kenyataan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh pasti akan mengalami jenis penderitaan ini. Ya, jenis penderitaan ini. Saudara, begitu saya pertama kali bertobat, saudara saya bukan orang baik. Saya bukan orang baik. Sekalipun mungkin kalau dulu orang tua disuruh kasih gambaran tentang Novi, gitu ya. Orang tua pasti akan ngomong ini anak-anak rumahan, ini anak-anak baik, gitu ya. Tapi saya tidak sebaik itu. Saya tidak sebaik itu, saudara. Saya pertama kali bertobat tahun 98. Ya, saya bertobat untuk pertama kalinya.
Di situ saudara saya serahkan hidup untuk Tuhan. Saya tahu dosa-dosa saya mohon ampun di hadapan Tuhan. Saya menangisi dosa-dosa saya pada waktu itu. Dan saudara, saya tahu saya diselamatkan. Saya nggak perlu bayar apapun untuk itu. Tetapi saudara, mulai keesokan harinya saya mulai merasa saya tuh punya kebencian yang luar biasa terhadap keluarga saya sebenarnya. Saya punya kebencian yang besar untuk keluarga saya, untuk orang tua saya. Karena saya dibesarkan dengan tangan besi, saudara. Saya dibesarkan dengan tangan besi. Saya dari kecil saya selalu dibilang kamu anak sial, kamu anak sial. Saya merasa kalau saya melakukan kejahatan, kalau saya dipukulin nggak apa-apa. Tapi saya melakukan yang benar, saya dipukulin. Terus saudara, itu membekas sekali, membekas sekali. Dan saya hidup dalam kebencian. Tapi saudara, kebencian itu Tuhan lihat itu nggak baik bagi saya. Tuhan proses, Tuhan mau kebencian itu dilepas. Saudara, saya bergumul. Di sini pernah nggak berjuang untuk ngampuni orang? Gampang nggak? Nangis-nangis nggak? Nangis-nangis saudara untuk bilang aku ngampuni kamu. Saudara, kata itu bisa keluar, kalimat itu bisa keluar itu penuh dengan tangisan dan air mata saudara. Tapi Tuhan tahu itu nggak baik buat kita. Lepasin. Saudara, saya berdoa minta ampun. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya ampuni mama saya. Saya ampuni orang tua saya. Gak nyaman kan ya? Kalau kita dibaikin orang, kita baikin mereka gampang kan ya? Kita sudah itu namanya lupa diri. Itu namanya lupa diri kalau sampai dibaikin orang kita gak bisa baikin gitu kan. Tapi kalau dijahatin orang, terus saudara diminta baikin. Gak gampang. Itu penderitaan Kristus itu. Itu penderitaan Kristus. Saudara, kita pada dasarnya secara natural, kita ini orang yang pelit, betul nggak ya? Mementingkan kepentingan sendiri kan ya? Secara natural saudara. Tapi begitu percaya Yesus, itu karakter yang buruk. Tuhan proses kita, nggak boleh jadi orang pelit. Lihat kanan kiri. Lihat ladang Tuhan. Jangan jadi orang yang pelit. Saudara, simpan segala sesuatu untuk apa? Saudara, saya seperti banyak di antara Bapak Ibu mungkin tahu, saya baru kehilangan mama saya beberapa waktu yang lalu. Saya ada banyak support dari teman-teman di sini. Saya merasa sangat dikuatkan gitu ya oleh teman-teman. Dan saudara, papa saya sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Ya, dan 2 tahun kemudian kan mama saya nyusul. Saudara, sekarang rumah saya yang di Kupang, di Soe, kosong saudara. Waktu ada papa meninggal, itu masih ada mama. Kita masih mempertahankan segala sesuatu, kan ada mama yang mempertahankan. Begitu mama sudah nggak ada, rumah itu kosong, kosong. Sudah nggak ada orang sama sekali di sana. Kami bayar orang untuk jaga rumahnya. Dan saya punya prinsip begini, karena saya akhirnya bertahan agak lama di sana untuk mengurus segala sesuatu. Saya tuh berpikir begini, semua benda-benda yang mama punya, gitu ya, semua perabot-perabot yang mama punya ini diapakan? Saya punya pilihan, dibiarkan supaya kami mengenang, tapi kami mengenang itu datang mungkin 5 tahun sekali, saudara. Mama papa sudah nggak ada. 5 tahun sekali datang itu loh, sudah jadi apa semuanya? Atau kita bagikan kepada orang-orang yang butuh dan itu tetap bisa memberkati orang lain. Saudara pilih yang mana? Saya pilih yang kedua, saudara. Saya bagikan hampir semua barang-barangnya mama kepada kerabat-kerabat yang membutuhkan. Kemudian saya belajar satu hal. Saya membayangkan, saya mengingat kembali, saya flashback kembali. Kami dulunya saudara, waktu saya masih kecil, itu orang tua saya susah. Ya, orang tua saya susah. Kami harus kerja keras. Saya dari kelas 4 SD itu udah terbiasa kerja keras, saudara. Saya tuh bantu bikin roti 2 kilo, saudara. Itu manual. Itu yang membuat saya sampai hari ini saya masih suka baking. Saya masih suka di dapur gitu kan. Karena saya punya pembentukan seperti itu, saudara. Gitu ya. Kami semua begitu. Koko-koko saya 2 orang. Mereka jualan kue, saudara. Kelas 4, 5 SD itu jualan kue. Jadi pagi-pagi tuh mama sama saya, kita bangun pagi-pagi,
Di tangan saya tuh ada banyak tanda cinta Tuhan, saudara. Ya, tanda cinta Tuhan ya, luka-luka dan sebagainya, bekas-bekas luka. Bangun jam 4 gitu ya, bikin kue tiba-tiba kecemplung air minyak panas gitu, kaget bangun saudara. Karena kecemplung tangannya masuk dalam minyak panas, itu udah biasa saudara. Udah biasa dari kecil. Dan koko-koko saya harus jualan kue. Pagi-pagi tuh mereka ke rumah sakit gitu ya, langganan mereka tuh dokter-dokter. Nah karena mungkin koko-koko saya juga lucu-lucu kan, masa kecilnya lucu-lucu gitu ya. Jadi dokter-dokter suka gitu ya, terus kuenya juga enak, mungkin kan yang goreng saya ya, gitu kan. Jadi laku saudara. Laku keras. Masa kecil kami susah. Gitu ya, begitu besar dengan anugerah Tuhan gak ada satupun anak mama yang tidak sarjana. Anaknya mama 6 semua sarjana, 2 doktor, yang master beberapa. Kaya raya tidak saudara. Tapi kami bisa membuat mama hidup baik. Gitu ya, hidup nyaman dengan rumah yang baik begitu saudara. Di saat itu mama mulai koleksi segala sesuatu yang dia suka. Gitu ya, dia punya kesempatan, kalau dulu dia gak punya kesempatan, sekarang dia punya kesempatan. Dia beli baju dia mau yang merek, dia beli tas dia mau yang merek, dia beli barang dia mau yang bagus. Beda dengan saya. Beda dengan saya gak perlu merek. Tapi kalau mama saya beda saudara. Dia koleksi semua yang baik menurut dia. Saya selalu ngomong sama mama, mama hidup itu gak lama. Koleksi sesuatu yang gak bisa hilang. Jangan koleksi sesuatu yang bisa hilang. Saya sering kali ngomong, tanya mama bilang, mama gak suka sama saya karena saya sering khotbahin dia. Dia ngomong sama saudara-saudaranya. Saya gak terlalu suka gitu ya. Novi itu baik, anak yang baik. Dia tahu kalau dia sakit pasti yang ngurusin saya. Gitu ya. Tapi dia bilang dia gak suka terlalu banyak ngomong karena pasti dikhotbahin. Pasti dikhotbahin, dia bilang begitu. Saudara, tapi waktu masa dia sakit terakhir, itu saya banyak punya waktu dengan dia waktu dia masih sadar ya. Waktu masih sadar itu saya punya waktu banyak dan saya ngomong. Saya bilang, ma, uang ada satu titik di mana uang gak bisa selamatkan kita. Uang gak bisa pulihkan kita. Barang-barang mewah gak bisa tolong kita. Tapi kalau mama hidup mencari sesuatu yang kekal nilainya, sampai kapanpun mama gak akan kehilangan itu. Dan saudara, terbukti di akhir hidupnya semua yang dia kolek, semua yang dia simpan, akhirnya itu semua dibagikan. Gak ada masalah saudara mau koleksi sesuatu yang baik. Tapi hidupi secara seimbang, bahwa saudara mencari mati-matian sesuatu yang nilainya kekal. Sesuatu yang nilainya kekal. Saya coba runut hidup mama mulai dari awal sampai akhir saudara. Saya berharap dan saya yakin mama diselamatkan Tuhan. Gitu ya, sekalipun mungkin tidak terlalu dewasa imannya di akhir. Tapi saya percaya mama damai bersama Tuhan. Gitu ya. Sekarang kita masih ada dalam dunia ini saudara. Kita masih ada dalam dunia ini. Pertanyaannya apa yang menjadi ambisi kita? Apa yang kita kejar mati-matian dalam hidup kita? Tanyakan, bisa hilang gak itu? Bisa hilang gak? Kejar yang tidak bisa hilang. Yang tidak bisa hilang itu apa? Karakter-karakter Kristus. Sekalipun saudara harus menderita kan. Untuk jadi orang yang murah hati menderita saudara. Belajar berbagi, belajar mau kehilangan, belajar. Untuk mengampuni karakter Kristus. Menjadi orang yang mengampuni itu perjuangan. Itu kekal saudara. Mau gak kita mati-matian menjadi seorang pengampun? Mau gak kita mati-matian menjadi seorang yang suka berbagi? Itu nilainya kekal. Ya, itu nilai kekal dan orang percaya itu dipanggil, ini bukan pilihan. Penderitaan-penderitaan untuk menjadi serupa dengan Kristus itu bukan pilihan saudara. Saudara nggak bebas milih. Saya mau jadi orang Kristen tapi saya nggak mau jadi serupa Kristus. Nggak bisa. Satu paket. Kalau saudara mau menjadi murid Yesus, satu paket. Kita harus mengalami jenis penderitaan ini. Menjadi serupa dengan Yesus. Menjadi serupa dengan Yesus. Dan itu lingkupnya banyak saudara. Menjadi istri yang bisa tahan diri untuk gak ngomong terlalu banyak. Itu juga menjadi serupa Kristus. Supaya rumah tangga kita baik. Banyak rumah tangga berantakan gara-gara istri ngomong terlalu banyak. Saudara, kemarin saya ketemu satu ibu gitu ya. Satu ibu, dia bertengkar dengan suaminya. Suaminya umur 70-an, dia umur 60-an mau cerai. Mau cerai, saya udah gak tahan. Tua itu katanya.
menjengkelkan katanya gitu. Terus, saudara saya bingung, saya masih punya kerabat dengan dia. Dia bilang, kamu tolong ngomong, mungkin kamu bisa menenangkan dia. Saya baru ngomong, saya panggil dia Cong gitu ya. Ya, Cong, saya barusan ngomong sama Ii ya. Saya udah ngomong Ii supaya belajar sabar. Langsung dia bilang, kenapa saya lagi? Ngomong dia, jangan ngomong saya. Saya bilang, aduh kalau Ii bisa ngomong, Ii ngomong aja lah. Ngapain suruh saya ngomong begitu kan? Nah, akhirnya saya ngomong, terus saya ngomong sama dia, saya bilang gini, orang bisa dengar kita, itu kalau orang merasa diperlakukan dengan adil. Kalau dari awal dia sudah melihat saya nggak memperlakukan dengan adil, ngapain dia dengar saya? Itu namanya seni berbicara, seni komunikasi. Akhirnya, oh iya. Ya. Saudara, betul, icang saya ini salah begitu ya. Tetapi saya juga salah. Icang saya tuh ngomong satu kalimat salah. Itu saya udah dengar, waktu saya dengar dia ngomong satu kalimat salah, betul. Tapi saya ngomong berpuluh-puluh kalimat yang juga salah. Jadi waktu terakhir saya pulang, saya bilang begini, belajar tahan diri. Gak semua yang benar harus diomongi. Apalagi kalau kita ngomong sama orang laki. Kebutuhan laki yang paling besar itu dihormati. Kalau kita ngomong terlalu banyak, dia tidak merasa dihormati. Boleh ngomong yang benar, tapi dengan cara yang hormat. Dengan cara yang hormat. Begitu kita menahan diri untuk gak terlalu banyak ngomong, saudara berusaha menjadi serupa Tuhan loh, untuk bisa memahami orang lain. Iya kan? Kita kadang-kadang toleransinya pendek. Orang bilang sumbu pendek. Dikit-dikit meledak gitu kan. Orang Kristen gak boleh gitu. Harus belajar kendalikan mulut. Belajar kendalikan pikiran. Kadang-kadang kita lihat dikit hal, kita lihat misalnya ya ada orang ngomong-ngomong gitu ya. Kita tuh bisa merasa ini orang ngomongin kita. Kok bisa itu loh? Memangnya dalam dunia ini hanya kita kah yang bisa diomongin? Itu berarti kan pikiran kita yang liar. Perlu dikendalikan gitu loh. Perlu dikendalikan. Ya itu namanya perjuangan menjadi serupa dengan Yesus. Kita pikir penderita kesengsaraan Yesus itu hanya misionari-misionari di pedalaman yang mati. Itu kesengsaraan Yesus. Kita enggak. Enggak, semua perjuangan kita hidup sehari-hari. Itu perjuangan menjadi serupa dengan Yesus. Saudara enggak bisa menjadi orang Kristen tanpa mau menderita bagi dia. Ya, harus mau saudara. Next. Bagaimana Kristus menanggung sengsara karena dosa dunia. Demikian pula setiap orang percaya kepadanya itu akan senantiasa membawa kematian Kristus di dalam tubuh mereka. Kita menjadi satu di dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Saudara akan dimuliakan dengan Yesus satu hari nanti. Semua bilang yes, amin. Tetapi kalau kita menjadi serupa di dalam, menjadi satu di dalam kebangkitan Yesus. Kita juga menjadi satu dalam kematian Yesus. Usaha kita untuk mematikan dunia yang ada di dalam diri kita. Itu berat saudara. Iya kan? Setiap harinya itu usaha untuk mematikan kedagingan. Hidup itu bukan pesta pora saudara. Hidup manusia itu adalah perjuangan. Perjuangan. Berjuang supaya menjadi serupa dengan Yesus. Mengalahkan kedagingan-kedagingan supaya menjadi serupa dengan Yesus. Menghadapi anak kita penuh dengan perjuangan. Menghadapi suami kita, menghadapi istri kita penuh dengan perjuangan. Menghadapi dengan penderitaan yang gak pernah kita pilih penuh dengan perjuangan. Saudara, setelah 2 hari saya injak Surabaya, suami saya masuk rumah sakit. Ya, tiba-tiba detak jantungnya kencang sekali. Detak jantungnya itu 170. Normalnya itu 70. Kecepatan 100. Dan itu kalau nggak ditolong pasti gagal jantung. Sekarang masih di rumah sakit. Saya udah izin dia kemarin, saya masih boleh pelayanan. Dia bilang pergi aja pelayanan. Beberapa orang bilang, kamu pasti kaget kan? Mama baru meninggal. Suami tiba-tiba masuk rumah sakit karena jantung. Kamu pasti kaget. Kamu gimana rasanya? Saya bilang saya biasa aja. Karena saya tahu Tuhan saya ada. Dia pimpin hidup saya. Dia kontrol hidup saya dan gak pernah salah. Gak pernah salah.
Saya belajar untuk tenang menghadapi. Saya belajar untuk tenang menghadapi. Itu banyak yang kita nggak bisa milih, saudara. Banyak hal kita nggak bisa milih, Tuhan kasih. Tapi perlu hati yang percaya bahwa Tuhanku nggak pernah salah. Tuhanku mengerjakan untuk yang baik. Itu yang bisa kita pilih. Tapi ada banyak hal juga bisa kita pilih. Bangun pagi, bangun dengan omelan-omelan, dengan cubitan ke anak, bangunin gak bangun-bangun. Itu kan pilihan, gitu kan? Kita mau ngomong nada do, re, mi, fa, gitu kan? Dengan anak, dengan suami, nada mana yang mau kita pilih, itu pilihan. Mau gak kita pilih sesuatu yang mungkin gak menyenangkan kita. Tapi kita tahu itu menjadi serupa dengan Tuhan. Itu baru bangun pagi, saudara. Begitu siang mau masak. Pilihan kita itu juga berkaitan sebenarnya dengan kesengsaraan Yesus. Saudara, jadi sebenarnya Injil Yesus Kristus itu menyentuh semua bagian dalam hidup kita, saudara. Termasuk mama mau masak apa untuk anak. Loh, anak saya tapi sukanya yang junk food ya. Anak-anak sukanya chicken nugget, merek tertentu tuh kan enak, ya kan? Sosis-sosis tertentu, nggak semua merek, tapi ada merek-merek yang enak. Mau pilih itu atau mau pilih sayuran yang segar, sehat? Loh, tapi anak saya nggak makan kalau yang sehat. Saudara, kalau saudara tahu bahwa saudara seorang mama yang menentukan kehidupan anak, maka pilihlah pilihan-pilihan yang membuat anak ini baik. Bukan pilihan yang membuat anak-anak ini suka tapi tidak baik. Masak juga ada hubungannya kan? Gak enak, gak menyenangkan, pasti anak bilang, mama ini loh kok. Tapi kita tahu ini baik. Terus setelah masak ngapain? Kita mau jemput anak atau biarkan pembantu yang jemput, gitu ya. Semua pilihan dalam hidup itu ada hubungannya, saudara. Jadi setiap kali mau pilih, jangan pilih yang gampang, tapi pilih yang baik. Pilih yang baik. Kalau saudara bisa jemput, jemput. Kenapa? Kesempatan bukan hanya masalah anak selamat dari rumah, dari sekolah ke rumah, bukan. Tapi di jalan saudara punya kesempatan ngomong dengan anak. Gimana tadi sayang? Tanpa harus menghakimi ya, biarkan anak cerita. Tanpa menghakimi. Bonding di antara saudara terbangun. Kalau saudara suruh anak buah, pembantu, sopir, jemput, boleh gitu kan. Kalau sibuk, tapi kan gak tiap hari sibuk kan. Bisa ngatur, jangan pilih pilihan yang gampang. Pilih pilihan yang baik. Karena pilihan yang baik seringkali membangkitkan karakter-karakter Kristus yang baik. Gitu ya. Next. Tinggal di dalam dunia yang berdosa memang tidak mudah bagi orang percaya. Dunia memang bukan tempat yang nyaman bagi kita. Ya. Jadi jangan selalu mencari yang mudah dan yang nyaman, saudara. Ya. Jangan selalu cari yang mudah dan yang nyaman. Karena dunia ini, semua orang-orang berdosa dalam dunia ini, mereka tiap hari mengejar yang namanya kenyamanan. Mereka mengejar yang namanya yang mudah. Kalau orang Kristen menjadi serupa dengan dunia, mengejar apa yang mudah, maka saudara sulit untuk bisa memiliki kehidupan hubungan dengan Tuhan dengan lebih baik. Gak semua yang mudah itu lebih baik, saudara. Gak semua yang menyenangkan itu lebih baik. Saudara, satu kali saya pergi ke Balikpapan, ke tempat adik saya, gitu ya. Di Balikpapan dia punya mobil bagus. Saudara, saya dari dulu nggak pernah mau nyetir mobil Matic, apalagi itu mobilnya orang. Ya, mobil saya aja pernah Matic, saya nggak mau nyetir. Saya bilang itu biar suami saya yang pakai, saya nggak mau pakai begitu. Apa mobilnya orang saya nggak mau. Mobil bagus lagi gitu kan, ada apa-apa saya kayak apa, begitu ya. Tapi karena waktu itu kondisi nggak memungkinkan, dia bilang, Cek, kamu yang harus belajar nyetir, dia kursusin saya sehari gitu ya. Habis itu udah ini kamu pakai. Saudara, begitu hari pertama, kedua, ketiga saya rasa, oh iya memang nyaman banget mobil ini ya. Mobil ini nyaman sekali. Saudara, saya 2 minggu di sana, begitu saya pulang, saya nyetir mobil saya, saudara, Avanza. Saya mulai dari dulu nggak ada keluhan, dari dulu tuh setiap kali nyetir, Tuhan terima kasih, Tuhan kasih mobil bagus, saya bisa pelayanan, saya bisa kemana-mana, selalu ada ucapan syukur, saudara. Tapi saat itu ketika saya pulang, saya mulai sangat sensitif dengan mobil saya. Kenapa bunyi duk 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 duk? Kenapa ini ada begini-begini? Kenapa ada begini-begini? Saya bilang, Tuhan saya menyesal nyetir mobil sana. Yang nyaman kadang-kadang membuat kita nggak bisa bersyukur, saudara.
Gak selalu begitu, tapi sering kali begitu. Jadi yang menyenangkan gak selalu baik buat iman kita. Kita berlimpah dengan ucapan syukur, tapi satu waktu ketika kita dikasih yang baik, gitu ya, kita lupa semua kebaikan Tuhan. Kita mulai gak puas dengan hidup kita. Kita mulai ngomel. Kita mulai rasa ada yang kurang. Jadi hati-hati dengan kenyamanan. Ya, hati-hati dengan kenyamanan, hati-hati dengan kemudahan. Karena gak semua itu mendatangkan kebaikan. Anak-anak kita juga. Anak zaman sekarang apalagi saudara. Apalagi kita-kita yang zaman dulu susah ya. Berjuang mati-matian untuk hidup. Kita betul-betul rasa itu dilatih. Ya, ibarat kita tuh betul-betul dilatih menjadi pelaut-pelaut yang handal gitu ya. Kita dilatih begitu. Jadi begitu sekarang kita ada kerja keras, kita ada apa. Coba perhatikan anak-anak kita. Ketika kita udah mulai masuk dalam hidup yang lebih mudah gitu ya. Anak-anak kita penuh dengan kemudahan, betul nggak? Kadang-kadang sampai umur 12 tahun dia nggak tahu cuci piring kayak apa. Dia nggak tahu sapu itu kayak apa, ngepel itu kayak apa. Kenapa? Karena kemudahan. Saudara nggak bisa jamin padahal kalau saudara selamanya akan ada di samping anakmu. Kalau saudara nggak bisa jamin sampai kapan saudara menemani mereka. Harusnya kita latih mereka sungguh-sungguh untuk bisa hidup sendiri ketika kita udah nggak ada. Kita harus punya target untuk anak-anak kita. Jangan terus dilayani dengan kemudahan, saudara. Perlu latih. Memang betul sih kita nggak bisa didik mereka dengan gaya kita dulu. Kan memang beda, zaman udah beda, begitu kan. Tapi bukan berarti saudara menyingkirkan semua perjuangan. Semua latihan. Tetap ada bagian latihan yang harus mereka lakukan dalam hidup mereka. Anak saya sekarang saya udah mulai latih dia habis makan. Kalau dulu masih umur berapa, habis makan taruh di wastafel. Gitu ya, gak ada yang layani ya. Mama bagian masak memang betul kamu belum bisa. Tapi ambil minum itu kamu udah bisa, ambil sendiri. Sekarang cuci piring, mama gak suruh kamu cuci piringnya mama. Tapi kamu cuci piringmu sendiri. Sesuai tahapan usia gitu ya, tapi paling tidak mereka harus dilatih. Aduh jangan tambah repot bu, ya kalau konsep kita tambah repot, anak ini gak bisa latihan. Memang betul, kalau kita yang cuci sabun cuci piring bisa tahan 1 bulan. Kalau anak kita cuci mesti 2 1 bulan itu. Kalau kita pakai 1 tetes, dia pakai 2 tetes, 3 tetes. Udah kalau ngepel itu bahasa semua, biarin dia berproses. Kadang-kala kita perlu tutup mata, membiarkan proses itu berjalan. Karena dia berlatih. Itu usaha menjadi serupa dengan Kristus, saudara. Gitu ya, jangan kejar kemudahan, jangan kejar kenyamanan. Next. Kita mengalami berbagai tekanan ketika menaklukkan hawa nafsu dalam diri kita. Tatkala kita gagal menguasainya, kadangkala kita juga harus terima disiplin yang keras dari Tuhan. Saudara kalau tolak untuk mengampuni, itu Tuhan didik kita loh. Saudara saya pernah satu kali, saya ingat pernikahan 2 tahun. Orang bilang pernikahan 2 tahun itu krusial. Gitu ya, krusial. Nanti 5 tahun juga ada gelombangnya sendiri, ya 10 tahun juga ada gelombangnya sendiri, gitu ya. Nanti sudah melewati 15 tahun itu sudah relatif lebih aman, begitu ya. Tapi ya itu teori umum ya, kadang-kadang per orang kita beda-beda, begitu ya, per orang kita beda-beda. 2 tahun pernikahan saudara. Saya tahu saya lagi ribut sama suami, gitu ya. Kita bertengkar gara-gara sesuatu. Saudara waktu itu saya menolak untuk ngampuni dia. Saya marah, betul-betul saya marah. Dan dulu, saudara, dulu saya nggak sedewasa ini ya, saudara. Dulu kalau bertengkar pasti dia yang salah, bukan saya. Ya, pasti dia yang salah, bukan saya. Saya tidak akan pernah minta maaf. Kalau udah bertengkar saya udah nggak mau di kamar. Dan waktu itu kami di Balikpapan, saudara pegang 1 jemaat di Balikpapan, kami tinggal di Pastori, kamarnya cuma 1. Loh kalau keluar dari kamar terus kemana? Ya udah di luar aja, gitu kan? Udah di luar aja. Saudara kalau marahan saya biarin aja. Tuhan melatih saya untuk bisa minta maaf. Itu di tahun kedua pernikahan itu. Dan itu betul-betul Tuhan baik banget sama saya bilang. Karena waktu itu Tuhan berbicara di dalam hati saya tapi begitu kuat. Ya begitu kuat. Dan waktu itu saya udah marah dia, saya banting pintu kamar gitu kan. Kan gak mungkin banting dia gitu kan. Saya banting pintu kamar saudara, terus saya duduk di sofa gitu ya, saya tidur di sofa. Sudah setengah jam kok dia gak datang-datang minta maaf ya. 1 jam kok dia nggak datang minta maaf. Saya berharap itu terjadi supaya saya bisa masuk kamar, gitu ya, dingin. Kalau di luar panas,
Gitu kan, balik papan lagi kan, di baliknya papan. Panas banget. Ada orang balik papan di sini. Nah, saudara, kemudian nunggu-nunggu dia nggak datang. Terus dalam hati ini Tuhan tuh ngomong, ya. Saya tuh jarang-jarang ngomong suara Tuhan, saudara. Tapi hari itu saya merasa di dalam hati saya Tuhan berbicara dengan jelas. Kamu yang bermasalah. Kamu mau tunggu berapa lama untuk bertobat? Saya kaget, saudara. Saya yang harus minta maaf, gimana caranya? Saya nggak tahu caranya gimana. Saudara, saya masuk, saya dari sofa saya berdiri, gitu ya, saya ke pintu kamar, saya mau buka pintu. Gak jadi, saudara, gak jadi. Saya duduk lagi, saya bingung, saya mau harus apa setelah buka pintu terus apa, gitu kan. Aduh, saya gak siap, saya duduk lagi. Suara yang sama datang lagi, saudara. Sampai 3 kali suara itu datang. Akhirnya sudah, saya memberanikan diri, tiba-tiba pintu terbuka, saya kaget. Pintu kaget terus saya ngapain gitu kan. Akhirnya saya peluk dia aja gitu. Saya peluk dia aja, maafin saya ya. Untuk pertama kalinya saya minta maaf. Masalah selesai, gitu ya. Saya tahu berarti yang bermasalah saya gitu kan. Tapi sejak itu saya akhirnya belajar menjadi seorang yang bisa minta maaf kalau salah. Semua kita, ayo, siapa yang susah minta maaf? Apalagi kalau bikin salahnya anak-anak yang korban kesalahan. Alah, anak-anak kecil, biarin aja. Saudara yang menolak untuk bertumbuh. Semua kita harus belajar untuk minta maaf kalau salah. Kalau enggak Tuhan akan berperkara, Tuhan didik kita. Saya juga pernah satu kali lagi saudara bermasalah. Ya Tuhan tegur saya saudara. Saya baru pertama kali belajar mobil. Itu tahun berapa? 2008 ya. Saya belajar mobil saudara. 2008 gara-gara itu juga berantem sama suami ya. Berantem sama suami saudara. Tapi saya pikir ya sudahlah, kan saya nggak bikin heboh. Saya kan nggak marah-marah dia. Saya diem aja gitu kan. Saudara, tiba-tiba saya nggak tahu pas turun gunung di Balikpapan tuh banyak gunung-gunung, saudara. Tiba-tiba pas turun gunung tuh saya nggak bisa nyari di mana rem. Nyenggol orang, saudara. Repot, urusannya panjang. Begitu pulang sampai rumah tuh saya udah nangis-nangis sendiri. Saya tahu Tuhan sedang berperkara dengan saya. Karena saya tidak menyelesaikan persoalan. Saya percaya orang Kristen yang menolak untuk bertobat, seringkali dia harus dapat banyak disiplin dari Tuhan. Itu bagian dari penderitaan-penderitaan Kristus, saudara. Gitu ya. Next. Kita seringkali dilukai juga, dirugikan juga karena kesalahan orang lain. Ya kan? Di sini siapa yang pernah dilukai oleh orang lain, dijahatin orang lain, kita dirugikan oleh orang lain? Pernah? Pasti banyak ya. Kita baikin, air susu dibalas air tuba, gitu kan? Kadang-kadang kita mengalami ada banyak hal. Itu penderitaan-penderitaan Kristus yang harus kita tanggung. Lanjut aja karena ini saya masih banyak sebenarnya ini ya. Melalui semua pergumulan kita semakin memahami betapa hebatnya pergumulan Kristus melawan dosa. Dia yang tidak kenal dosa dijadikan berdosa karena kita. Melalui penderitaan itu kita kemudian tahu ternyata melawan dosa itu enggak gampang. Dosa keserakahan, dosa kemarahan, dosa pelit, ya, dosa nyakitin orang gitu ya, dosa-dosa macam-macam. Aduh, mengalahkan itu susah. Yesus ketika mengalahkan semuanya, dia nggak berdosa tapi dia dibuat berdosa karena kita. Tapi dia melakukan semuanya bagi kita. Oke, next. Ya, jadi di dalam ayat ini saudara, Paulus mengajarkan kita bahwa mengasihani diri itu bukan karakteristik orang Kristen sejati. Jadi berhenti mengasihani diri. Semenderita apapun saudara. Banyak orang Kristen itu suka apa ya? Mengasihani diri sendiri, kasihan ya aku ini ya. Aku sudah begini, mengalami begini, dan kemudian mulai nangis berhari-hari gak bisa keluar. Begitu kan, menyesali segala sesuatu. Mengasihani diri, itu bukan tipikal orang Kristen. Ya, bukan tipikal orang Kristen. Mentalitas yang kita miliki seharusnya bukan sebagai korban, melainkan sebagai pejuang. Karena kita tahu ada kasih karunia Allah di belakang kita. Kasih karunia Allah berlimpah-limpah, itu ada di belakang kita.
menolong saudara untuk bertumbuh menjadi orang-orang yang berkarakter Kristus. Jadi lihat, kita ini punya kelemahan dalam hal apa? Kita kalau misalnya punya kelemahan, aku nih kok kepengen ini, itu ya, terlalu materialistik. Kalau sudah sadar, Tuhan tolong aku mau berjuang melawan itu. Tes hati kita. Supaya hati kita, saudara boleh punya banyak hal. Tapi jangan pernah biarkan hatimu melekat pada semua hal itu. Supaya ketika semua itu hilang, saudara gak gila. Ketika semua diambil, saudara gak gila. Ketika saudara meninggal pun, saudara dengan rela. Kenapa? Karena memang dalam hati kita udah biasa latih diri kita. Untuk tidak mengikat hati kita dengan harta, dengan properti, dengan semua yang bisa hilang. Saudara, kita semua gak pernah mati ya. Gak pernah mati. Jadi kita gak pernah tahu rasanya kayak apa. Gitu ya. Yang gak pernah tahu kayak rasanya kayak apa. Tapi yang pasti, yang sering kali kita lihat dan saksikan. Bahwa seberapa banyak pun yang saudara punya. Semua akan ditinggalkan. Semua akan ditinggalkan. Betapa tersesatnya orang yang menghabiskan waktu hidupnya yang begitu panjang. Hanya untuk hal yang bisa hilang. Padahal di akhir hidupnya dia meninggalkan semua yang dia kejar. Jadi orang Kristen kita adalah orang-orang yang di backup dengan kasih karunia Allah. Dan karena kasih karunia Allah itulah kita disadarkan. Bahwa hidup ini tujuan yang harus kita kejar. Itu adalah hidup yang menyenangkan Tuhan. Hidup yang memuliakan Tuhan. Makanya setiap kali ada pilihan, cari pilihan yang mana yang paling memuliakan Tuhan. Kita ditawarkan kerjaan A, B, C, D. Anak-anak sekarang, pilih yang mana? Pilihan A, B, C. Pilih yang mana? Dia selalu tanya gaji mana yang paling tinggi. Iya kan? Manusia berdosa begitu, saudara. Orang Kristen gak boleh sama dengan itu. Tanyanya tuh mana yang paling mempermuliakan Tuhan. Kita setiap kali disuguhkan pilihan. Pilihan kita bukan mana yang mudah bagi kita. Mana yang mendatangkan keuntungan yang paling banyak bagi kita. Bukan. Tapi mana yang pilihan yang paling membuat Tuhan senang. Mana pilihan yang paling membuat Tuhan senang. Next. Next slide. Ada 3 rahasia saudara yang diungkapkan oleh Paulus di sini. Kita cepat saja karena ini sudah jam 11.18 ya. Ada 3 rahasia di bagian ini supaya kita bisa menghadapi kesengsaraan atau penderitaan dengan baik. Yang pertama kita harus ingat bahwa kesengsaraan kita itu setimpal dengan penghiburan kita. Kita melimpah-limpah dengan penghiburan dari Allah. Tapi kita juga kesengsaraan Kristus itu juga melimpahi kita. Gitu ya. Tetapi itu seimbang, setimpal dengan kemuliaan kekal yang nanti akan saudara terima. Satu hari nanti, percayalah bahwa perjalanan saudara semua diperhitungkan oleh Tuhan. Semua air matamu, karena saudara rela dibentuk menjadi seorang murid, itu saudara semua akan dihargai oleh Tuhan. Ya, itu akan setimpal. Kalau saudara berasa bahwa enggak apa-apa, ya, enggak apa-apa, aku mengalami kesusahan-kesusahan ini. Karena aku percaya kemuliaan kekal yang sama juga nanti akan menantikanku. Ya, akan menantikanku. Ini rahasia yang pertama. Yang kedua. Nah, ini saya pikir kita skip aja ya. Nanti waktunya terlalu jauh. Yang kedua, kesengsaraan kita itu bermanfaat bagi orang lain. Paulus bilang begini, gak apa-apa kami mengalami penderitaan Kristus. Yang penting kamu mengalami berkat Tuhan. Kita juga sama, gitu ya. Kalau kita menderita tapi orang lain mengalami berkat, itu adalah hal yang positif. Ya misalnya, saudara tadi saya kasih contoh gitu kan, kita orangnya pelit gitu ya. Tuhan minta kita belajar, jadi orang kita gak boleh pelit, belajar untuk murah hati. Kita kan belajar tuh ya, berkorban kan, aduh gak enak belajar memberi, belajar berbagi itu, aduh gak enak gitu kan, penderitaan. Tapi kalau itu memberkati orang lain, itu sesuatu yang positif. Gitu ya, jadi kesengsaraan kita itu sebenarnya bermanfaat bagi orang lain.
Ya ini saya banyak aplikasi kepada kehidupan hari-hari gitu ya. Kalau misionari beda lagi gitu ya. Para misionari beda lagi. Mereka menderita pergi ke daerah-daerah dan sebagainya gitu kan. Menderita. Tapi mereka percaya bahwa penderitaan mereka itu membuat banyak jiwa-jiwa mengenal Tuhan. Gitu kan, kalau kita hamba-hamba Tuhan juga begitu. Ya, sakit ya tetap harus melayani. Begitu kan, apa tetap melayani. Kenapa? Karena penderitaan kita itu menghasilkan berkat-berkat bagi banyak jiwa. Dan itu sesuatu yang baik. Gitu ya, next. Kita skip aja langsung yang ketiga. Langsung yang ketiga. Ya, kesengsaraan kita itu menguatkan pengharapan kita tentang orang lain. Gitu ya. Jadi kalau kita mengalami sesuatu penderitaan, kita punya kisah bersama dengan Tuhan, itu kita perlu menceritakan kepada orang lain. Gitu ya. Orang lain perlu melihat kita. Karena melalui itulah orang lain, pengharapan mereka itu loh, oh iya. Lihat tuh perjuangannya dia menghasilkan ini. Itu membuat mereka tuh berharap. Pengharapan mereka tuh hidup. Begitu ya. Jadi apa yang menjadi pengorbanan kita itu berguna bagi orang lain, berguna untuk meneguhkan pengharapan-pengharapan mereka. Saudara, terakhir, bagian akhir dari khotbah saya, saudara. Next. Maaf ya, karena waktunya sudah terlalu panjang. Jadi saudara jangan pernah kaget dengan penderitaan-penderitaan yang ada dalam hidup saudara. Jangan kaget dengan rasa tidak nyaman, rasa tidak enak. Orang Kristen harus bisa kuat menanggung semua rasa yang tidak enak. Kita harus belajar untuk bertahan. Belajar untuk bertahan. Gitu ya. Ya. Kemudian jangan pernah menyalahkan siapapun ya. Jangan pernah menyalahkan siapapun ketika saudara mengalami rasa tidak enak, penderitaan, kesengsaraan. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Jangan kecil hati, jangan menyangkali. Tapi yang bagian akhir, saudara perlu merengkuh. Next. Ya, rengkuhlah penderitaan sebagai sebuah kewajaran. Ya. Dalam dunia yang penuh dengan kejahatan. Tapi jangan kehilangan harapan di dalam Tuhan. Saudara rasa tidak aman, seringkali Tuhan pakai rasa tidak aman untuk membuat saudara lebih baik. Membuat saya lebih bertumbuh. Harus bertahan dengan rasa tidak aman. Apalagi anak-anak muda yang hari ini mungkin baru menikah, 1 tahun, 2 tahun pernikahan gitu ya. Saudara harus mempertebal perjuanganmu. Daya tahanmu terhadap ketidaknyamanan harus ditebelin. Kalau enggak, kita menambah list perceraian dalam rumah tangga yang cukup banyak. Saya tahu rumah tangga tidak mudah, gitu ya. Tapi sejak muda mari kita belajar mempertebal daya tahan untuk berjuang. Sekali saudara menikah, ya sekali saudara mengambil komitmen, latih dirimu untuk berjuang. Berjuang menerima pasangan yang tidak sempurna. Latih dirimu untuk berjuang menerima pasangan yang tidak sesuai. Kita mulai, kok dulu kok saya rasa-rasa ini dia speknya saya gitu ya. Tapi begitu menikah 1 tahun, 2 tahun, 3, rasanya salah nilai saya. Nah, saudara kalau saudara gak mempertebal daya juang, bubar. Jadi mari mama-mama yang ada di sini, kita punya anak-anak gitu ya, latih mereka untuk berjuang. Latih mereka tuh melatih daya tahan. Supaya Tuhan menolong kita. Tuh ya, semua kita yang ada di tempat ini, saya nggak tahu Tuhan sedang proses kita dengan cara apa, begitu ya. Tapi jangan pernah berkecil hati, ya jangan pernah berkecil hati. Terima semua rasa tidak nyaman dan tidak enak itu, dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, bentuk aku. Aku percaya Engkau pimpin hidupku, Engkau tidak tinggalkan aku, dan aku mau Tuhan pimpin. Terus pimpin sampai waktu kita tiba. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang menghampiri tahta kudus-Mu sekali lagi bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan bagi kami. Kami dinyatakan sebuah kebenaran yang mungkin tidak enak. Bahwa setiap orang Kristen yang dipanggil menjadi murid Yesus, kami tidak bisa memilih. Kami harus menerima panggilan itu secara utuh. Kalau kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kami juga menerima sebuah permulaan perjalanan untuk menjadi serupa dengan Tuhan.
Sekalipun masuk di dalam perjalanan ini tidak mudah, penuh tangisan dan air mata. Tapi kami mau Tuhan, karena kami tahu Tuhanlah yang pimpin kami. Kami tahu bahwa Tuhan kami tidak pernah tinggalkan kami. Kami percaya bahwa Tuhan terus memberkati kami, tetapi sekaligus Tuhan akan membentuk kami. Karena berkat Tuhan bukan hal-hal yang bisa hilang, tapi berkat Tuhan adalah hal-hal yang kekal nilainya. Tolong kami Tuhan, supaya hati kami dikuasai oleh cinta kepada kekekalan. Pimpin kami Tuhan, tolong kami. Kami berdosa, kami terbatas, kami lemah. Seringkali kami hilang arah. Tapi Allah Roh Kudus yang hidup di dalam kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah menyerah menuntun kami. Pimpinlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.